Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama sahabat ilmu Darmais dengan membahas tentang beberapa kesalahan yang dialami oleh orang yang berpuasa baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan nanti insya Allah yang akan banyak kita angkat adalah meluruskan pemahaman yang keliru berkaitan dengan hal-hal yang itu bukan pembatal puasa, namun dianggap sebagai pembatal puasa. Dan ini masuk dalam daftar kesalahan. Karena salah paham itu bagian dari kesalahan. Meskipun salah paham itu ada yang parah dan ada yang ringan. Dan salah satu di antara bentuk salah paham adalah anggapan bahwasanya itu merupakan pembatal, padahal sebenarnya bukan pembatal. Atau sebaliknya, anggapan bahwasanya itu bukan pembatal, padahal hakikatnya adalah pembatal. Karena itu di kesempatan kali ini, insya Allah yang akan kita angkat adalah beberapa kesalahan berkaitan dengan anggapan keliru terkait ibadah puasa. Baik, seperti biasa kita akan tampilkan artikel yang kemarin sudah kita angkat. Kita sudah mencapai atau kita sudah sampai pada nomor yang ke-7. Berikutnya kita akan bicara nomor yang ke-8. Di antara kesalahan adalah sebagian orang ketika melihat ada orang yang lupa makan atau minum di siang hari Ramadan, nasian karena lupa, kemudian dia biarkan, tidak dia ingatkan sampai selesai dia makan dan minum. Dan yang salah di sini adalah yang membiarkan. Yang salah di sini yang membiarkan. Kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah, man ra'a musliman yashrabu fi nahari Ramadan au yakul, jika ada orang yang melihat orang lain seorang muslim yang makan atau minum di siang hari bulan Ramadan, au yata'ata syai'an minal muftirat, atau dia melakukan salah satu di antara pembatal puasa yang lainnya, wajabal ingkaru alaihi, maka wajib untuk diingkari. Li'anna idhara dzalika fi nahari Ramadan munkar, karena melakukan hal ini di siang hari Ramadan adalah kemungkaran. Walau kana sahibuhu ma'dzuran, meskipun pelakunya memiliki udzur, fi nafsil amri, dalam praktek yang dia lakukan, hatta la yatajarra'a an-nasu ala idhari maharimillah, agar orang tidak semakin nekat untuk menampakkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, minal muftirat, yaitu hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, bid'awan nisyan, dengan alasan lupa. Baik, jadi ceritanya begini. Kita memahami bahwa kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Ingkari kemungkaran. Dan perlu diperhatikan bahwa mungkar dengan maksiat itu berbeda. Mungkar itu lebih luas daripada maksiat. Ada sebuah kemungkaran tapi dia bukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan pasti kemungkaran, tapi tidak semua kemungkaran adalah kemaksiatan. Dan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Sehingga yang diminta oleh Nabi SAW untuk diubah adalah kemungkaran dan bukan kemaksiatan. Lalu apa perbedaan antara kemungkaran dengan kemaksiatan? Yang disebut bahwasanya kemungkaran lebih luas cakupannya dibandingkan kemaksiatan. Kemungkaran adalah semua bentuk yang tidak selayaknya dilakukan atau pelanggaran terhadap syariat tanpa melihat latar belakangnya. Semua bentuk pelanggaran apapun latar belakangnya. Sehingga anak kecil kelahi itu kemungkaran. Meskipun anak kecil ketika kelahi dia berdosa atau tidak? Tidak. Tindakan ini bukan perbuatan maksiat bagi dia karena anak kecil tidak dihitung maksiatnya. Ada binatang yang berantem, ayam berantem. Ayam berantem, dosa nggak ayamnya? Nggak dosa, karena ayam tidak berakal. Demikian pula ketika ada orang yang tidur dalam posisi auratnya terbuka, dia tidak sengaja. Maka ini kemungkaran dan kita ubah dengan cara kita tutupi. Atau orang yang lupa melakukan perbuatan kesalahan, ini kemungkaran meskipun itu tidak bernilai dosa. Sehingga apapun latar belakangnya, ketika itu adalah sebuah pelanggaran, maka bisa disebut sebagai kemungkaran. Baik, berbeda dengan maksiat. Sesuatu disebut maksiat apabila perbuatan itu adalah pelanggaran terhadap syariat, dilakukan dengan sengaja, bukan karena lupa, dan dia lakukan bukan karena keliru dan tidak ada paksaan. Baik, makan siang hari bulan Ramadan atau minum siang hari bulan Ramadan karena lupa, itu kemungkaran. Meskipun dia bukan
maksiat. Insya Allah bisa dipahami. Karena itulah ketika kita menjumpai seperti itu, agar segera diingkari meskipun itu bukan termasuk kemaksiatan. Sehingga jangan dibiarkan. Selanjutnya, di antara kesalahan ketika bulan Ramadan adalah sebagian orang mereka tidak mau putrinya yang ingin berpuasa ditolak, melarang putrinya untuk berpuasa dengan alasan masih kecil. Padahal perempuan ketika sudah mencapai usia haid, kemudian dia mau berpuasa, li'annaha mukallafah, karena dia adalah wanita yang sudah mendapatkan taklif. Lalu dilarang oleh keluarganya dengan dalil dia masih kecil, maka ini tidak boleh. Apalagi ketika dia sudah mencapai usia haid. Kata Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, banyak di antara wanita yang terkadang mengalami haid di usia 10 tahun atau 11 tahun. Fayatasahalu ahluha, sementara keluarganya menganggap remeh masalah ini dan menilai anaknya masih kecil. Fala yulzimuha bisyam, dan dia tidak diperintahkan untuk berpuasa. Wa hadza khata'un, dan ini kesalahan. Karena wanita ketika sudah haid, maka dia balik mablaghan nisa, sehingga dia sudah mencapai wanita yang wajib untuk menjalankan syariat. Wa jara 'alaiha hukmut takalif, dan berlaku baginya semua hukum beban syariat. Wajib salat, wajib puasa, dan kewajiban yang lain. Sebagaimana wanita balik yang lainnya. Baik. Lebih dari itu, ketika anak kecil berpuasa dan dia mampu, jangan dilarang sebagai bentuk latihan. Meskipun dia belum berkewajiban untuk berpuasa. Usia 8 tahun, 7 tahun, bahkan 6 tahun. Kalau dia sudah mampu untuk berpuasa, maka orang tua harus melatih dia untuk berpuasa. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sampai anak-anak kecil mereka menangis ketika minta makan, dibuatkan boneka agar mereka lupa untuk minta makan. Dalam rangka usaha memberikan pendidikan untuk puasa sejak kecil. Baik, selanjutnya, di antara bentuk kesalahan adalah sebagian orang ketika dia lupa makan dan minum, lalu dia teringat di tengah dia berpuasa. Yasyukku fi sihhati siyamihi. Dia ragu apakah puasanya sah atau tidak. Padahal seperti ini tidak perlu diragukan. Kenapa? Puasanya sah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza nasi ahadukum fa'akala wa syariba falyutimma shaumah. Kalau ada orang yang lupa, lalu dia makan atau minum, kemudian dia ingat, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah telah memberikan makan kepadanya dan memberi minum kepadanya. Artinya puasanya sah karena disebut oleh Nabi SAW, Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Baik, sehingga dia tidak perlu untuk ragu. Nah, kadang yang konyol seperti ini, dia makan, dia minum karena lupa. Lalu setelah itu muncul keraguan, dia ingat, muncul keraguan, jangan-jangan puasa saya batal. Akhirnya dia teruskan, ya sudahlah tak batalin sekalian. La haula wala quwata illa billah. Sehingga proses ragu itu mengkhawatirkan. Bisa menyebabkan orang melakukan pelanggaran, bisa menyebabkan orang jadi melanggar syariat berawal dari keraguan. Padahal aslinya ini tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ragu aslinya tidak ngefek ya. Asalnya tidak memberi pengaruh hukum. Sehingga ragu itu tidak menyebabkan orang jadi batal ya, atau menyebabkan amal itu jadi sah karena dia dalam posisi ragu. Baik, jadi ketika ada orang ragu, lalu sekalian dibablaskan, sekalian melanggar syariat. Sebagai contoh, ini yang berbahaya. Ada orang yang ragu, apakah dia sudah kafir atau belum? Disebabkan muncul bisikan dalam batinnya. Lalu dia ragu, jangan-jangan saya sudah kafir. Kenapa? Tiba-tiba muncul bisikan yang nggak bagus di batin saya, muncul seperti ini. Saat dalam posisi itu, akhirnya sebagian di antara mereka, saya tak murtad sekalian. Sehingga saya yakin saya telah keluar dari Islam. Setelah itu saya syahadat. Sehingga setelah dia murtad, dia berniat akan bersyahadat setelah itu. Siapa yang jamin ketika dia murtad kemudian dia selamat? Atau setelah dia murtad kemudian dia diberi usia yang lebih panjang lalu mau syahadat? Ini bisa berbahaya. Dan banyak di antara korban-korban orang yang terkena bisikan setan dengan aneka bisikan-bisikan yang membuat dia ketakutan. Misalnya, muncul bisikan siapa yang menciptakan Allah. Muncul bisikan Allah sama siapa. Kalau Allah sendirian sebelum Allah menciptakan semua makhluk, terus Allah ngapain? Atau bisikan ketakutan yang lainnya yang membuat dia jadi ragu apakah dia masih mukmin atau tidak. Ada sebagian di antara mereka yang sekalian saja bablas keluar dari Islam. Ada juga sebagian suami yang ragu apakah dia sudah menceraikan istrinya atau belum dengan kalimat itu. Muncul keraguan dalam diri. Maju mundur, jangan-jangan saya sudah menceraikan istri saya. Gimana ya, ini sudah atau belum sudah? Sekalian saja saya ceraikan. Saat keluar kalimat itu jadi cerai. Padahal awalnya nggak jelas apakah dia cerai atau tidak. Begitu dia nyatakan saya ceraikan istri saya, akhirnya jadi cerai.
Itu ketika dilakukan sekali 2 kali mungkin nggak berpengaruh. Begitu itu sudah 3 kali bahkan lebih. Nah, ada efek terhadap keluarga yang sedang dia bina. Karena begitu sudah 3 kali ke atas, maka sudah tidak boleh lagi untuk kumpul. Kecuali wanita ini nikah lagi dengan lelaki yang lain. Nah, sehingga yang awalnya tidak memberikan pengaruh hukum, tapi kemudian karena orangnya ragu, akhirnya dijadikan sebagai pelanggaran syariat. Nah, sama juga seperti tadi ya. Ada orang yang melakukan pembatal karena lupa. Ya, puasa terus lupa, kemudian makan. Di sini kan sebenarnya tidak batal puasanya. Lalu muncul ragu. Saat muncul ragu, akhirnya dia putuskan batal. Nah, yang kedua ini dosa. Yang pertama ini tidak berhukum. Saya masih ragu ya. Ragu dah, biarin aja. Gak ngefek sama sekali. Kamu tidak menyebabkan puasamu jadi batal. Tapi kemudian sekalian saja saya batalkan, ya dia berdosa. Karena dia membatalkan puasa wajib tanpa sebab. Dan ada sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, mengisahkan tentang kisah mimpi beliau. Qabla tahillata siyami. Nah di sini ya, Nabi SAW menceritakan mimpinya, dan hadis ini sahih, riwayat An-Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Rasulullah SAW menceritakan mimpinya. Baina ana naimun atani rajulan. Ketika saya sedang tidur, lalu saya bermimpi didatangi oleh 2 orang. Fa akhadha bidab'ayya. Lalu mereka memegang pundakku. Fa ataya bi jabalan wa'ran. Sampai akhirnya kami mendatangi sebuah gunung yang sangat terjal. Faqala is'ad. Lalu 2 orang tadi mengatakan, ayo naik. Fakultu. Lalu aku sampaikan, inilah utiku, aku nggak bisa naik. Faqala inna sanusahiluhu laka. Kami akan mudahkan kamu. Fasa'idtu, akhirnya aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'i al-jabal. Sehingga ketika saya sampai di puncak gunung, idza bi aswatin syadida. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Qultu ma hadhihi. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Qalu, mereka menjawab, hadza wa'u ahlin nar. Itu adalah teriakan penduduk neraka. Tsumman tuliqa bi, kemudian aku melanjutkan perjalanan. Fa idza ana biqaumin mu'allakina bi'araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Kemudian saya melihat ada orang yang mu'allaqin bi'araqib, yang tergantung, yang dia digantung ke jungkir. Bi'araqib, digantung dengan apa? Araqibnya itu terpasang. Coba Anda lihat orang yang jualan sate itu. Orang yang jualan sate ya, itu paha kambing dijungkir atau ditegain? Dijungkir. Nah, bagian yang ditusuk oleh gancu, bagian bawah yang ditusuk oleh gancu, itu namanya araqib. Araqib itu kalau bahasa Jawa namanya kencetan. Bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya. Apa kencetan itu? Coba Anda pegang kaki bagian belakang, di atasnya tumit. Nah, ada tendon ya, ada tendon kaki. Nah, itulah araqib. Baik, bahasa Jawa namanya kencetan. Musyaqqaqatun ashdaquhum. Kemudian rahangnya ini sobek. Tasilu ashdaquhum daman, mengalirkan darah di rahangnya ini. Qala qultu, lalu aku bertanya, man haula, siapa mereka? Qala, kemudian orang tadi mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Ini adalah orang yang sudah makan berbuka sebelum waktunya berbuka. Jadi membatalkan puasa wajib tanpa sebab itu dosa besar. Membatalkan puasa wajib. Kalau itu puasa sunnah, ini boleh. Kalau puasa wajib, baik puasa Ramadan atau qada Ramadan, ini tanpa sebab, hukumnya dosa besar. Kalau ada uzur, hukumnya boleh. Membatalkan puasa wajib tanpa sebab, dosa besar. Membatalkan puasa wajib karena uzur, boleh. Nah sekarang orang tadi ya, dia sebenarnya nggak batal puasanya. Dia makan minum, lalu teringat, cuman muncul keraguan. Batal belum ya. Ya sudahlah, sekalian tak batalin saja. Begitu dia bilang seperti itu, sekalian saya batalin, ya lalu dia makan atau dia minum, batal puasanya. Wallahu a'lam. Baik, makanya pentingnya orang memiliki ilmu dalam masalah ini, sehingga jangan sampai keraguan itu menyebabkan dia melakukan pelanggaran syariat. Kita lanjutkan. Selanjutnya di antara kesalahan adalah, ini kita masuk bagian tadi ya, menilai pembatal padahal bukan pembatal. Sebagian wanita mereka merasa nggak nyaman ketika menggunakan hina, ketika menggunakan pacar tangan saat puasa. Padahal itu bukan pembatal puasa. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan memakai hina ketika puasa tidak membatalkan puasa dan tidak memberikan pengaruh terhadap puasa sama sekali. Sebagaimana menggunakan celak, tetes telinga,
bahkan tetes mata. Fa inna dzalika kullahu la yadurru sha'im. Itu semuanya tidak ngefek bagi orang yang berpuasa, wala yuftiruhu, dan tidak membatalkan puasa. Karena ini tidak dihukumi sebagai makan minum. Makan minum itu ketika masuk ke kerongkongan melalui rongga mulut, sehingga yang melalui mata, melalui telinga, meskipun bisa jadi tiba-tiba keluar sesuatu di tenggorokan, terus ketelen. Misalnya orang netes mata, tiba-tiba keluar sesuatu, lendir atau apa, lalu ketelen, ini tidak menyebabkan batal puasa. Kenapa? Sebagaimana ludah yang masuk ke dalam rongga perut saat kita berbicara, atau tiba-tiba keluar ludah lalu masuk ke rongga perut, ini tidak membatalkan puasa. Karena kalau ini membatalkan puasa, hampir semua orang batal puasanya. Sebab seperti ini kadang susah dikendalikan. Ya, wallahu alam. Selanjutnya, wa minal akhta taharraja ba'dun nisa. Sebagian wanita enggan untuk mencicipi makanan karena takut puasanya batal. Kata Syekh Ibnu Jibrin, la ba'sa bitadzawuqit ta'am. Tidak masalah mencicipi makanan lil hajah ketika ada kebutuhan. Bi ayya ja'alahu ala tarfil lisan, dengan ditaruh di ujung lisan untuk bisa mengenali tingkat manisnya atau garamnya atau sebaliknya. Walakin la yabtali minhu syai'an, tapi tidak boleh ditelan. Bal yamujjuhu, namun dia dimut, majja yamujju itu dimut. Terus dia ludahkan. Au yukhrijuhu min fihi, kemudian diludahkan. Wala yufsidu bidzalika shaumahu, dan ini tidak membatalkan puasanya. Bahkan ini termasuk di antara fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Coba kita buka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ba'sa ayyadzuqat ta'am. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hal ini. Qala Ibnu Abbas, la ba'sa ayyadzuqat ta'am al-khalla aw asy-syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak masalah seseorang mencicipi makanan, cuka atau yang lainnya, selama tidak masuk ke kerongkongannya, wa huwa sha'im, ketika orang itu berpuasa. Akhrajahu anhu Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan yang lainnya. Nah, dan ini boleh dilakukan ketika ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, fal afdal tajannubuhu, yang lebih afdal adalah dihindari. Lima fihi minal mukhatarati bisyam, karena ini bisa membahayakan puasanya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, jadi ini jangan dianggap sebagai pembatal. Apa yang bukan pembatal jangan dianggap sebagai pembatal. Sehingga ketika butuh dilakukan silakan. Selanjutnya, sebagian orang tidak mengenali apa saja yang bisa membatalkan puasa. Sehingga terkadang orang melakukan pembatal itu ma'a bidayati Ramadan, terutama di awal-awal Ramadan. Wa hadza khata'un 'adzim, dan ini kesalahan yang besar. Kewajiban bagi orang yang berpuasa adalah mengenal qubaili Ramadan, menjelang Ramadan. Mubtilat wa mufsidat siyam, apa saja yang menjadi pembatal puasa, hatta yataharraza minal wuqu'i fiha, sehingga dia bisa menghindarinya. Nah, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang mau beramal, dia harus berilmu sebelum dia beramal. Selanjutnya, sebagian orang dia tidak mau untuk menggunakan sikat gigi, siwak, siang hari Ramadan. Terkadang dia menyangka bahwasanya menggunakan siwak bisa membatalkan. Wa hadza khata', dan ini salah. Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau salat. Qala al-Bukhari rahimahullah, kata Bukhari rahimahullah, walam yakhussan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ima min ghairihi. Dan Nabi SAW tidak memberikan pengecualian untuk orang yang berpuasa maupun yang lain. Sehingga Nabi SAW hanya menyampaikan, kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan bagi mereka untuk bersiwak, gosok gigi ketika hendak sholat. Dan Nabi SAW tidak mengatakan kecuali orang yang puasa. Dan ini fikihnya Bukhari. Dan Bukhari membuat kesimpulan setelah beliau membawakan hadis ini, Nabi SAW tidak mengecualikan orang yang berpuasa atau orang yang lainnya. Berarti ini berlaku umum. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wala yuftirus shaimu bisiwak bal huwa lahu sunnatun. Siwak itu tidak membatalkan orang yang berpuasa, namun itu sunnah, wali ghairihi, demikian pula bagi yang lain, fi kulli waqtin awwalan nahar wa akhirahu, di setiap waktu, baik siang maupun baik pagi maupun siang. Sehingga kata beliau, menggunakan gosok gigi bebas baik pagi maupun siang. Baik, tapi sekarang saya akan berikan pertimbangan yang lain. Ada mazhab yang berbeda atau pendapat yang berbeda berkaitan dengan hukum siwak. Nah, coba kita angkat masalah ini. Aneka pendapat ulama berkaitan dengan hukum bersiwak ketika puasa. Kita angkat.
Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh At-Tirmidzi dari sebuah hadis walima rawahu Amir bin Rabi'ah an Abi'i, diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah dari ayahnya. Qala, beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak ketika beliau berpuasa. Ma la a'uddu wa la ahsa. Aku tidak bisa menghitung berapa kali beliau bersiwak. Aku melihat Nabi SAW menggunakan siwak ketika beliau berpuasa dan aku tidak menghitung berapa kali beliau bersiwak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis hasan. Kata Ibnu Qayyim dalam catatan beliau untuk Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, walau tujja alaihi. Kalau ini dijadikan sebagai dalil. Dalam arti disyariatkan untuk menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa secara mutlak berdasarkan kandungan makna umum dari hadis Nabi SAW, la'amartuhum bisiwak inda kulli salat, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika mau salat, lakanat hujjatan, tentu akan menjadi dalil yang kuat. Wa biqaulihi as-siwaku muthiratun lil fammi, siwak itu membersihkan mulut, mardatun lil rabbi, mengundang ridha Allah. Dan semua hadis al-muraghiba fis siwak, yang menganjurkan untuk gosok gigi, min ghairi tafsil, tanpa rincian. Walam yaji', dan tidak ada riwayat fi man'is sha'im, yang melarang orang yang berpuasa minhu, dari bersiwak, haditsun sahih, satupun hadis sahih. Tidak terdapat satupun hadis sahih yang melarang orang berpuasa untuk bersiwak. Baik, selanjutnya ada hadis yang lain yang jadi pertimbang, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la khulufu fammis sha'im, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misk, dibandingkan bau minyak misk. Qala fasara al khulufu mamduhan syar'an. Ini menunjukkan bahwasanya bau mulut itu terpuji secara syariat. Fala yambaghi izalatuhu bisiwak. Sehingga kalau bisa jangan dihilangkan dengan gosok gigi. Terus di sini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Wa bihadza qala jumhur ulama. Karena itu jumhur ulama mengatakan, demikian pula Asy-Syafi'i, ila karahatis siwak lis-shaim akhiran nahar. Makruhnya gosok gigi bagi orang yang berpuasa ketika sudah siang hari. Mustadillan bima fil Muwatta' was Sahihain, berdalil dengan hadis yang disebutkan dalam Al-Muwatta' dan Sahih Bukhari Muslim, yaitu hadis Abu Hurairah tadi. Lalu mereka mengatakan bau mulutnya disyariatkan untuk dipertahankan. Baik, wal khuluf huwa taghayyuru raihati fammis sha'ib, dan bau di situ adalah karena perubahan aroma mulut orang yang berpuasa, idza khallat ma'iddatuhu minal akl, ketika perutnya kosong dari makanan. Qala Al-Baji fil Muntaqa, Al-Baji dalam Al-Muntaqa mengatakan, wala yudhibul khulufa bisiwak, bau itu jangan dihilangkan dengan gosok gigi. Li'annaha raihatun nafsil kharij minal ma'iddah, karena itu adalah bau mulut yang keluar dari lambung. Wa innama yudhibu bisiwak ma kana fil asnan minat taghayyur. Namun yang dihilangkan dengan gosok gigi adalah kotoran yang ada di gigi, minat taghayyur, yang itu bisa berubah menjadi bau. Lalu kesimpulannya, wa bima dzakarahu Al-Baji. Al-Baji ini ulama Malikiyah. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Baji, yu'lamu, kita bisa simpulkan, annahu la dalalata fil hadits lima dhahaba ilaihi Syafi'i min karahati siwak lis-sha'im akhiran nahar. Bahwasanya tidak ada kesimpulan dari hadis dari pendapat Asy-Syafi'i yang memakruhkan bersiwak di akhir siang. Baik, kita buat kesimpulan sekarang ya. Kita akan bicara tentang hukum gosok gigi saat puasa. Yang pertama, hukumnya boleh dan banyak didukung dalil. Seperti hadis tentang penekanan Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kemudian hadis dari Rabi'ah tadi ya, dari Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW bersiwak ketika berpuasa, dan beliau katakan, ma la a'uddu wa la, aku gak ngitung. Artinya mungkin bisa jadi sangat sering. Kalau sekali dua kali pasti bisa terekam jumlah berapa kali beliau lakukan. Tapi kalau sering, jadinya beliau katakan aku nggak ngitung. Baik. Kemudian yang kedua, anjuran siwak ketika puasa. Untuk pagi hari ini disyariatkan. Pagi hari artinya sebelum duhur. Kemudian yang kedua, siang hari, ulama khilaf. Ulama beda pendapat. Tadi kita bisa sebutkan menurut jumhur makruh. Menurut jumhur hukumnya makruh. Sehingga kalau sudah masuk siang hari, menurut jumhur biarkan. Dan termasuk di antara jumhur adalah pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, pendapat sebagian Hambali, dan tadi Al-Baji kalau kita bisa sebut itu mewakili Malikiyah, hukumnya boleh. Karena alasannya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu
sebabnya bukan karena mulutnya yang kotor, tapi karena rongga perutnya yang kosong. Jadi alasan jumhur adalah mempertahankan bau mulut. Tapi dijawab oleh mereka yang membolehkan, bau mulut orang yang berpuasa itu sebabnya bukan mulutnya yang kotor, giginya yang kotor, tapi karena perutnya yang kosong. Sehingga wallahu ta'ala alam, dalam hal ini sebagian ulama membolehkan sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Baik, sehingga kita bisa lihat di situ fungsi siwak adalah untuk membersihkan gigi, bukan untuk menghilangkan bau mulut saat puasa. Karena bau mulut saat puasa bisa jadi tidak hilang dengan gosok gigi sebab orangnya kosong perutnya. Nah, makanya bisa jadi ada orang yang pagi sudah gosok gigi, sudah menjelang duhur dia gosok gigi, tapi saat dia siang hari tetap bau mulutnya. Loh, kenapa, Pak? Karena perutnya kosong. Dia tidak minum sesuatu, tidak mengkonsumsi sesuatu. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya ada pembahasan berkaitan dengan hukum pasta gigi saat puasa. Jadi pembahasan tadi berlaku untuk siwak tanpa pasta. Siwak tanpa pasta gigi. Sekarang pasta gigi saat berpuasa. Apa hukumnya? Kita lihat sekarang. Hukum menggunakan ma'junul asnan lis-shaim. Berkaitan dengan ma'junul asnan, penggunaan pasta gigi. Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Wa su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengenai hukum isti'mal ma'junil asnan lis-shaim, penggunaan pasta gigi ketika puasa. Fa ajaba, lalu beliau mengatakan, tandhiful asnan bil ma'jun, membersihkan gigi dengan pasta gigi, la yuftiru bis-shaim, tidak membatalkan puasa. Kasiwak seperti gosok gigi. Wa alaihi taharrus min dhihabi syai'in minhu ila jaufi. Tapi dia harus hati-hati jangan sampai masuk ke perutnya. Fa in ghalabahu syai'un min dzalika fabiduni qasdin fala qada alaih. Kalau ada yang enggak sengaja ketelan biduni qasdin, tanpa sengaja, fala qada alaih, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya tetap sah. Baik. Sehingga dalam hal ini menggunakan ma'junul asnan hukumnya diperbolehkan. Sekarang ini ada tambahan keterangan dari Syekhul Islam ya berkaitan dengan masalah siwak. Wa ammas siwak, adapun bersiwak, fajaizun bila niza, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Lakin ikhtalafu fi karahiyatihi ba'da zawal. Hanya saja mereka beda pendapat mengenai hukum bersiwak setelah duhur. Apakah makruh atau tidak? Ala qaulaini masyhurain, ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Huma riwayatani an Ahmad. Dan dua-duanya ada dua pendapat dari Imam Ahmad. Lalu kata beliau, walam yakum ala karahiyatihi dalilun syar'i yasluhu ayyakhussa umumati nususis siwak. Dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan makruhnya bersiwak ketika siang hari, yang itu bisa kita jadikan sebagai alasan untuk membatasi makna umum dari dalil anjuran gosok gigi. Sehingga di sini tadi kita bisa tambahkan bahwa siwak pagi hari ini dianjurkan dengan ijma' ulama. Kalau siang hari beda pendapat. Jumhur ulama termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat yang ma'ruf dari Imam Syafi'i memakruhkan. Sedangkan penggunaan pasta gigi ini boleh, tapi wajib hati-hati. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sebagian muadzin mereka tidak adzan kecuali setelah betul-betul gelap, sehingga tidak cukup hanya dengan ghiyabus syams, dengan tenggelamnya bulatan matahari, dan dia menyangka sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah. Ini menyalahi sunnah dan untuk beradzan sampai betul-betul tenggelam matahari. Wala ibrata bi ghairiha, dan dia tidak perlu memperhitungkan bekas cahayanya ya. Jadi kalau misalnya ini garis terbenam. Begitu bulatan matahari sudah berada di sini, masuk maghrib. Meskipun bisa jadi ya, semburat cahayanya masih terang. Maka kalau sudah di bawah garis terbenam, ini masuk maghrib. Apalagi di daerah padang pasir yang langitnya cerah, ya, tidak ada mendung. Begitu seperti ini ya, masih terang sekali. Kadang di Jakarta atau di Jogja aja masih terasa seperti itu. Pada saat bulan-bulan yang bukan musim hujan, matahari sudah terbenam, tapi cahaya matahari masih sangat terang. Nah, ada keterangan dari Syekhul Islam. Idza ghaba jami'ul qarsi aftara as-shaim. Apabila lingkaran matahari sudah tenggelam, aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa dia sudah boleh berbuka.
Wala ibrata bil humrah asyadida al-baqiyah fil ufuq. Dan warna merah yang masih terang tidak diperhitungkan. Ada sebuah riwayat tentang itu, coba. Oh, kok gini. Jadi Nabi SAW, ini malah yang keluar musik kata kuncinya. Nabi SAW beliau pernah melakukan safar. Lalu saat beliau safar, karena itu di perjalanan di padang pasir ya, matahari sudah tenggelam, kemudian beliau berhenti ngajak sahabat untuk berbuka. Sahabat mengatakan, masih terang ya Rasulullah. Dan beliau mengatakan, ta'al fajdah bina. Ayo kita hidangkan berbuka. Tapi mereka mengatakan masih terang. Padahal terangnya itu karena pengaruh dari cahaya yang berada di permukaan garis terbenam. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 16. Ghaflatus saimi anid du'a liman qama bi iftarihim. Orang yang berpuasa tidak mendoakan bagi mereka yang sudah memberikan hidangan berbuka. Bagian dari sunnah ketika orang yang berpuasa itu berbuka, inda qaumin, di tempat orang lain atau di masjid yang dikasih hidangan berbuka, ayyad'u lahum, agar mereka mendoakan orang yang memberi hidangan berbuka. Seperti doa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau berbuka di tempat orang lain. Ka'ayyaqul, misalnya dengan mengucapkan, aftara indakumus sa'imun. Wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat alaikumul malaik. Atau doa, Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Atau ucapan doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sehingga jangan lupakan untuk mendoakan bagi orang yang memberikan hidangan berbuka. Kemudian kesalahan yang lain, sebagian orang meyakini haramnya mu'asyaratun nisa, melakukan hubungan badan di malam Ramadan, dan ini kesalahan. Fattahrimu yakunu fi nahar amma fil lail fahalal. Haramnya itu ketika siang hari, sedangkan malam hari hukumnya halal. Meskipun dulu itu pernah diharam, siang malam sepanjang 1 bulan. Dulu pernah dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum tatanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk melakukan rafath, yaitu hubungan badan dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Yang ini dalil tegas bahasanya di malam hari boleh dilakukan al-mu'asyarah bin nisa. Kemudian kesalahan berikutnya, sebagian wanita tidak mau berpuasa ketika dia sudah suci sebelum subuh karena dia belum memungkinkan untuk mandi sebab waktunya mepet. Fa innaha tamtani'u anis siyam, dia merasa tidak mau puasa, tidak boleh puasa dengan alasan subuh sudah masuk sementara dia belum mandi. Min adatiha, karena ini bagian dari kebiasaannya. Jadi sebelum subuh sudah putus haid, tapi mandinya setelah subuh. Akhirnya dia enggak puas, dan ini salah ya. Kata Syekh Ibnu Jibrin, idza qata'ad damu minha waqta tulu'il fajri, kalau sudah terputus haidnya ketika terbit fajar atau sebelumnya biqalilin atau sesaat sebelum terbit fajar, maka puasanya sah. Wa ajza 'anil fardhi walau lam taghtasil, dan puasa wajibnya sah meskipun dia belum mandi. Hatta ba'da an asbaha asubham, walaupun mandinya dilakukan setelah subuh. Sehingga kalau misalnya wanita mengalami haid, lalu ini hari yang terakhir, malamnya masih keluar siaga menjelang subuh, bangun, jangan bablas tidur. Kadang sengaja bablas tidur, bangun, cek menjelang subuh, putus. Nah, Anda bisa makan minum jam 4 sebelum subuh, sehingga sekalian sahur meskipun belum mandi. Wallahu alam. Baik, ini ada nangis ya ketika membaca Quran. Selanjutnya sebagian orang menangis dengan suara yang keras, tangisan ketika membaca Quran. Yang ini menunjukkan insya Allah bagaimana orang yang sholat terpengaruh dengan bacaan Quran, kalamullah yang dia dengar. Ini sesuatu yang terpuji. Wala syakka fihi wala raib. Namun lakin al-musyahad wal masmu' min ba'dil musallin al-buka' bisaut murtafi. Tapi terkadang ada orang yang terlalu melengking ketika nangis, terlalu keras ketika nangis. Akhirnya mengganggu orang sholat yang lain yang berada di sekitarnya. Apalagi diiringi dengan gerakan-gerakan tertentu sambil nangis. Yang terheran adalah terkadang tangisannya itu ketika kunut, bukan ketika bacaan Al-Quran. Dan semacam ini kita katakan al-aula ayyakun al-buka' inda sima'il Quran. Kalau tangisannya itu karena pengaruh bacaan Quran, kan seharusnya tadi sebelum kunut, bukan ketika kunut. Baik. Kemudian selanjutnya,
Sebagian orang merasa nggak nyaman ketika pagi hari dia junub dan dia menyangka puasanya batal dan wajib qadha. Dan ini salah ya, karena puasanya sah dan tidak batal. Dan dia tidak perlu qadha. Jadi ceritanya tidur setelah subuh, terus mimpi basah. Akhirnya apa? Ketika dia lihat mimpi basah, dia bingung, ini batal nggak puasanya. Ragu, akhirnya dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan puasa. Padahal sebenarnya puasanya tidak batal. Karena Nabi SAW pernah menjumpai waktu subuh dalam kondisi junub, habis hubungan badan, kemudian beliau mandi dan beliau puasa. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-ihtilam, mimpi basah tidak membatalkan puasa, karena itu di luar kesengajaan orang yang berpuasa. Kewajiban dia adalah mandi sebagaimana mandi junub, idza ra'al ma', kalau dia melihat ada mani yang keluar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca sampai poin 20 di antara daftar orang yang atau kesalahan bagi orang yang berpuasa. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas, dan barangkali apabila dibutuhkan adanya pelebaran materi nanti bisa kita lanjutkan dan forum diskusi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya yang alhamdulillah sangat jelas dan ada hal-hal yang sangat rinci kita bisa dapatkan sesuai dengan apa yang terjadi di sehari-hari di kehidupan kita, khususnya pada saat berpuasa. Nah Ustaz, baik jemaah sekalian, masih ada waktu insya Allah dalam beberapa menit ke depan sebelum tentunya Jogja berkumandang adzan maghrib, di mana Ustaz berada di sini. Kami persilakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan secara langsung melalui raise hand atau juga bisa melalui kolom chat kepada moderator. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya. Ustaz, tahun 2021 yang lalu, anak qadarullah tidak bisa berpuasa karena sakit. Kemudian tahun 2022, alhamdulillah bisa berpuasa dan batalnya karena haid saja. Dan lalu sudah anak bayar dengan qadha. Nah, apakah hutang puasa yang tahun 2021 bisa dibayar qadha atau dengan fidyah? Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Sebelumnya saya mohon izin menyalahi dulu ya. Ini hadis yang tadi berkaitan dengan matahari yang tenggelam tapi masih terang. Dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau menceritakan kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar dan beliau sedang berpuasa. Ketika matahari tenggelam, qala li ba'dil qaum, beliau menyampaikan kepada salah satu anggota rombongan, ya fulan, kum fajdah lana, wahai fulan, ayo kita hidangkan hidangan berbuka. Faqala, lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah lau amsaita, ya Rasulullah ini masih terlalu sore. Qala, lalu beliau mengatakan, inzil fajdah lana, turun kita hidangkan hidangan berbuka. Ya. Dan beliau tetap seperti itu sahabat ini. Lau amsaita, mungkin ini masih sore, dan tapi beliau Nabi SAW meminta inzil fajdah lana, turun, ayo kita hidangkan hidangan berpuasa. Sampai ada yang mengatakan inna alaika naharon, ini masih siang. Beliau tetap bilang inzil fajdah lana, turun kita buat hidangan puasa. Fa nazala fajadah lahum. Akhirnya orang itu pun turun. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum lalu beliau mengatakan idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara sa'i. Kalau malam sudah datang dari sana, maka orang yang berpuasa sudah bisa berbuka, yaitu bulatan matahari sudah tenggelam. Nah, baik, sekarang coba kita bahas kasus yang tadi disampaikan. Jadi batal puasa karena uzur. Batal puasa karena uzur. Uzur itu ada yang sifatnya permanen. Maka uzur yang sifatnya permanen dia digantikan dengan fidyah. Dan uzur ada yang sifatnya temporal. Yang ini digantikan dengan qadha. Sehingga kalau tadi Anda sakit, itu uzurnya yang mana? Yang sifatnya sementara, temporal. Artinya ketika Anda sakit ada harapan untuk sembuh sehingga Anda wajib untuk qadha. Wallahu a'lam. Terus bagaimana kalau sudah lewat waktunya? Besok setelah Ramadan segera qadha utang puasa tahun 2021 yang ketika itu Anda sedang sakit sehingga tidak puasa Ramadan. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz atas jawabannya, insyaallah bisa dipahami kita semua. Izin melanjutkan lagi pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari salah satu ikhwan kita. Apakah tambal gigi bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambal gigi tidak membatalkan puasa
Karena tambal gigi kan tidak ditelan, tapi ditaruh di gigi. Sehingga dalam posisi itu puasa Anda tidak batal. Cuman dalam proses tambal gigi itu menggunakan banyak air yang disiram, bahkan tekanan air itu cukup besar. Karena biasanya dokter gigi membersihkan karang sebelum ditambal itu dengan semprotan. Nah, kalau Anda dalam posisi puasa, jaga baik-baik. Jangan sampai ada yang ketelan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja seperti yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz, apabila fa'in ghalabahu syai'un minha, kalau nggak sengaja lalu tertelan, maka tidak ada kewajiban qadha. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, dan sekali lagi insyaallah bisa dipahami oleh kita semua dan jelas. Masih saya lanjutkan. Mohon abah-abahnya Ustaz kalau waktunya sudah mepet azan maghrib. Masih berhubungan dengan tema kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah karena tuntutan atau kondisi pekerjaan seperti kuli bangunan, supir jarak jauh, dan seterusnya dapat dikategorikan sebagai uzur untuk berpuasa, dan puasa Ramadannya apakah bisa dikodok kemudian? Barakallahu. Coba kita bacakan fatwa ini ya. Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Jadi kendala ketika orang itu sebagai pekerja keras, misalnya kuli bangunan atau pekerja-pekerja di panas-panas, sampai akhirnya dia nggak puasa. Di sini pertanyaannya, ada sebuah surat yang sampai ke program acara yang dikelola oleh Syekh bin Baz dari saudara pendengar yang bernama Nuruddin Adam dari Suriah. Kemudian dinyatakan di situ, ana syabun, saya seorang pemuda usia 17 tahun, saya bisa sholat, saya bisa baca Quran, wa abta'idu amma huwa syarrun wa atham, dan saya berusaha untuk menghindari sesuatu yang buruk. Tapi yang jadi masalah bagi saya adalah ketika masuk waktu Ramadan, saya tidak puasa sebulan karena saya melakukan pekerjaan yang berat, terutama ketika musim panas. Fahal yajuzu li an asuma fi awqatin ukhra? Apakah saya boleh mengqadha di hari yang lain? Au madza alayya, atau apa yang harus saya lakukan? Arsyiduni, tolong bimbing saya. Jawaban yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, alaikal qadha, kamu wajib untuk qadha dan bertobat. Qadha puasanya dan bertobat kepada Allah. Wa fil mustaqbal, untuk selanjutnya kamu harus berpuasa bersama kaum muslimin dan tinggalkan pekerjaan yang memberatkan itu. Silahkan bekerja yang tidak memberatkan ketika berpuasa. Fa idza kunta la tastati'u illa bitarkil amal, ketika kamu tidak bisa berpuasa kecuali dalam keadaan tidak bekerja. Fatrukil amal, maka tinggalkan kerjaan itu. Waddakhir li Ramadan ma yakfika fi Ramadan min a'malika allati fi Sya'ban wa qabla. Dan silahkan nabung untuk bekal Ramadan yang cukup bagimu sepanjang bulan Ramadan dengan bekerja di bulan Sya'ban atau bulan sebelumnya. Iddakhir min nuqudika wa ujurika, simpan gajimu, upahmu allati tahsulu laka fi Sya'ban wa Rajab wa ma qablahuma, yang kau dapatkan di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab atau di bulan-bulan sebelumnya. Iddakhir minha ma yu'inuka ala siyami Ramadan, simpan gajimu yang bisa membantumu untuk puasa Ramadan. Atau rattib nafsaka ala amalin la yashukku alaika, atau kamu bisa bekerja untuk pekerjaan yang tidak memberatkan kamu. Wa tumakkinu ma'ahu minas siyam, dan masih memungkinkan bagimu untuk berpuasa. Baik, jadi prinsipnya semua muslim wajib berpuasa. Laki-laki yang sudah balik wajib berpuasa. Prinsipnya itu. Sehingga nggak boleh misalnya pekerja bangunan dan seterusnya secara sengaja nggak berpuasa, itu nggak boleh. Saya sudah menyerah sebelum mencoba. Harus berpuasa. Tapi Pak, pekerjaan saya kan berat. Temanmu ada nggak yang berpuasa? Ada. Di proyek itu 1-2 berpuasa. Loh, dia sanggup berpuasa. Tapi teman-teman saya yang lain nggak berpuasa. Ya jangan ikuti yang nggak berpuasa. Ada temanmu yang berpuasa dan dia kuat. Tapi kan beda Pak. Bedanya di mana? Dia puasa, saya nggak puasa. Nah justru itu, kamu harus puasa. Apa bedanya yang sama-sama tukang, sama-sama kerja di proyek? Membedakan yang sama itu dolim. Kamu dan dia sama-sama bekerja di proyek. Artinya aktivitas fisik ini sudah menjadi kebiasaan fisik kamu. Sehingga sebagaimana dokter punya aktivitas fisik, perawat punya aktivitas fisik, guru juga punya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, saat aktivitas fisik ini dalam kondisi tidak puasa bisa dilakukan, dalam kondisi puasa kalau nggak bisa dilakukan, tinggalkan. Terus nafkah untuk keluarga gimana? Pesannya adalah kamu nabung ya untuk 1 bulan. Kerja 11 bulan untuk tabungan 1 bulan Ramadan. Bisa nggak gitu? Ya berat. Tapi bisa. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah. Sehingga tinggal mengatur posisi keuangan dan dia berusaha untuk tetap bisa puasa Ramadan bersama kaum muslimin. Nggak boleh secara sengaja kok nggak puasa tanpa alasan, hanya karena alasan pekerjaan. Tidak berpuasa Ramadan dosa besar,
dan tidak bekerja tidak berdosa. Terus nafkah keluarga gimana? Bisa dicari dengan cara yang lain. Atau dia siapkan nabung sehingga sampaikan kepada istrinya, nanti ketika Ramadan kita nabung. Sebelum Ramadan nabung. Sehingga sisihkan misalnya 50.000 untuk Ramadan tiap hari selama 11 bulan. Atau 20.000 atau 10.000 selama 11 bulan. Tentu saja dengan angka yang cukup. Ini insya Allah cukup untuk bekal Ramadan. Baik, bila nggak cukup, Anda bisa lapor kepada lembaga amil zakat dan sampaikan. Saya nggak cukup tabungan saya, Ramadan ini saya kurang. Apakah saya berhak untuk dapat zakat? Anda berhak. Sehingga terus terang di sini dalam rangka untuk membantu dan menjaga ibadah Anda agar Anda tidak sampai meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, kalau sudah bekerja terus di tengah-tengah kok lemes, mengkhawatirkan, silakan berbuka dan nanti diqadha. Kalau ini tidak berdosa karena dia tidak kuat. Tapi selagi masih kuat harus dia pertahankan. Beberapa tukang yang sedang mengerjakan studio ANB itu berpuasa. Meskipun ada yang nggak berpuasa, tapi grup banyak berpuasa. Mereka jaga puasanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, dan insya Allah sekali lagi bisa dipahami oleh kita semua. Dan masih ada pertanyaan lagi Ustaz, izin saya lanjutkan dulu. Ini yang agak menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya buka bersama? Di mana kadang-kadang dengan buka bersama, sholat maghrib berjamaah jadi lebih akhir atau terlambat. Kemudian ada beberapa kondisi yang ikhtilaf di situ, ada campur antara laki-laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Aktivitas yang sifatnya mubah ya, kalau bisa jangan sampai menyebabkan kita menjadi berdosa. Nah, itu penting. Bagian inilah yang selalu untuk kita catat. Anda bermuamalah itu tidak dilarang. Anda berinteraksi dengan sesama tidak dilarang. Tapi hindari sebisa mungkin potensi terjadinya pelanggaran syar'i. Karena itu kalau ada acara-acara pelengkap yang itu sebenarnya aktivitas mubah, maka sebisa mungkin Anda hindari potensi pelanggaran syariat. Kalau tidak begitu mendesak, sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu. Tapi kalau mendesak ya silahkan. Buka puasa, ada yang buka puasa jamaah ya, ada yang tetap menjaga koridor syar'i, misalnya di masjid. Insya Allah kalau di masjid kan nggak sampai ikhtilat. Dan ada yang kadang sampai melakukan pelanggaran syar'i, seperti reuni sekolah. Terus bawa pasangan-pasangan sendiri-sendiri, akhirnya kumpul, dan ketika itu suasananya jadi campur baur karena dalam satu ruangan, lalu tempat makanan kadang cuman berdampingan aja, yang laki-laki di sana, yang perempuan di sini. Saat ngambil bisa jadi campur baur. Nah, kalau seperti ini suasananya, ini bukan memperbaiki puasa, memperbaiki amal Ramadan, malah bisa jadi di akhir dia puasanya jadi malah rusak. Sangat disayangkan. Oleh karena itu kita sarankan, kalau terjadi seperti ini, sebaiknya jika tidak terlalu mendesak, ditunda saja atau tidak dilakukan. Jaga puasa kita baik-baik dengan banyak berada di rumah atau di masjid atau di tempat-tempat yang tidak berpotensi bagi kita untuk merusak amal Ramadan kita karena berbuat dosa, terutama interaksi dengan lawan jenis. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, insya Allah sangat jelas dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dan mengamalkannya. Pasti ada lagi pertanyaan, insya Allah masih ada waktu Ustaz Abi. Baik, insya Allah Mas. Nah, baik. Ini saya juga izin saya bacakan pertanyaan dari salah satu akhwat kita. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz keluarga. Izin bertanya, bagaimana kategori uzur untuk orang tua yang kondisinya sudah berusia 60 tahun, kemudian secara fisik tidak mampu melakukan aktivitas sendiri atau butuh bantuan orang lain, dan pernah kena stroke, tapi sekarang tidak sakit yang terlalu serius. Apakah masuk dalam kategori uzur karena usia? Dengan catatan, dulu memang sewaktu kondisi normal, memang sukanya makan dan tidak tahan lapar. Kemudian pernah dicoba puasa, tapi siangnya minta makan karena lapar. Dan seterusnya, bagaimana sikap anak-anak seharusnya? Apakah bisa langsung membayarkan fidyahnya atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila secara fisik beliau masih mampu puasa, cuman agak perlu dipaksa karena nggak tahan lapar dan sebagainya. Tidak tahan lapar itu kan bukan karena sakit ketika puasa ya, tapi karena masalah kesabaran. Kalau bicara nggak tahan lapar dan seterusnya, anak-anak juga nggak pada tahan lapar. Bahkan kadang ada yang nangis, ada yang ngerengek-ngerengek, minta ini, minta itu. Apalagi kalau lihat adiknya makan jajan, pengen sekali dia. Tapi untuk pendidikan, orang tuanya menahan. Nanti kalau batal, sangat disayangkan. Kamu sudah jalan puasanya sekian jam. Nah, hal yang sama juga kita berlakukan untuk orang tua. Kalau di usia 60, fisiknya masih sanggup,
untuk berpuasa, dia harus berpuasa. Lain halnya kalau tidak sanggup. Batasnya begini, apakah puasa itu menyebabkan beliau sakit? Kalau iya, berarti tidak wajib berpuasa. Nanti di fidyah. Tapi kalau tidak, berpuasa tidak menyebabkan sakit. Beliau bisa kok berpuasa dan bisa bertahan. Kalau masih dalam kondisi seperti itu, wajib untuk berpuasa. Baik, ada sebagian orang yang dia dikasih pilihan antara berpuasa dan tidak, tapi masing-masing ada konsekuensinya. Yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui dengan alasan baik dirinya maupun janinnya, dia boleh berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti qadha. Dan kalaupun berpuasa dengan merasa yakin, insya Allah saya kuat, janin saya akan tetap bertahan ketika saya berpuasa. Nggak ngefek sama sekali, silakan dia berpuasa. Ya, saya masih ingat ibu saya ketika hamil anak ketiga berpuasa, dan istri saya ketika hamil anak ketiga juga berpuasa. Dan alhamdulillah penuh 1 bulan tidak memberikan pengaruh karena sambil kita kontrol, sehingga boleh tidak berpuasa dan boleh berpuasa. Dia ada pilihan. Tapi ketika milih tidak berpuasa, maka nanti konsekuensinya dia harus qadha. Namun kalau orangnya masih mampu dan tidak ada pengaruh apapun dengan dia berpuasa, artinya dia berpuasa tidak sampai menyebabkan dia sakit, dia harus tetap berpuasa. Wallahu alam. Sementara nggak tahan lapar dan seterusnya, yaitu masalah menahan emosi atau menahan diri untuk bersabar sampai dia membatalkan puasanya. Wallahu alam. Nah, insya Allah sangat jelas dan bisa dipahami Ustaz. Barakallahu fikum. Masih saya lanjutkan, dan ini ada beberapa pertanyaan yang sama, saya coba rangkum. Kemudian juga kami ingatkan dan mohon maaf kepada para jamaah sekalian karena banyak pertanyaan yang masuk, kami prioritaskan itu sesuai dengan tema pada kajian sore hari. Ini dari beberapa penanya, ada pertanyaan yang sama. Izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dalam kondisi sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, apakah pahala berpuasa dari anak kecil yang belum balik itu akan sampai atau menjadi pahala dari kedua orang tuanya, Ustaz? Barakallahu. Baik, berkaitan dengan puasa yang dilakukan oleh anak kecil, bagaimana dengan pahala yang dia dapatkan? Wallahu ta'ala alam. Ini ada keterangan dari Syekh Ja'far At-Tahawi, tapi saya tidak kenal beliau, cuman nampaknya beliau salah satu di antara tulabul ilmi, bahwa ketika anak kecil itu berpuasa dan puasanya sah, artinya dia tidak melakukan pembatal apapun, maka insya Allah berpahala dan orang tuanya mendapatkan pahala dari latihan yang diberikan kepada anaknya. Fi ta'widhi, dia berusaha untuk melatih anaknya untuk berpuasa, maka dia juga turut mendapatkan pahala. Selama amal itu sah, itu berpahala. Dan dalam posisi ini, ketika seseorang itu berpuasa dan puasanya sah, meskipun dia masih anak-anak, insya Allah puasanya berpahala. Sementara bagi orang tuanya, dia mendapatkan pahala mendidiknya, mengajarkan untuk ibadah puasa. Sehingga insya Allah dalam hal ini dia juga turut mendapatkan dampak baik dan pahala dari puasa anaknya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, insya Allah sangat jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Masih ada lagi beberapa pertanyaan terkait dengan pembatal puasa. Ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan juga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah seperti menyuntikkan vitamin C dalam keadaan berpuasa itu membatalkan puasa? Kemudian juga apakah seperti USG atau pemeriksaan USG melalui transrektal atau melalui lubang rektum atau dubur juga dapat membatalkan puasa? Juga USG untuk transvaginal, melalui lubang vagina, karena menurut beberapa pendapat ulama tidak membatalkan puasa. Bagaimana juga dengan irigasi liang vagina karena tujuan pengobatan atau untuk memasukkan obat ke dalam liang vagina atau juga lewat anus. Jika memasukkan obat tersebut hingga mencapai rongga tubuh, apakah dapat membatalkan puasa? Buat pencerahannya Ustaz. Ada banyak sekali kasus kesehatan. Baik, coba ini saya kutipkan satu dulu ya. Jadi ini salah satu di antara manfaat kalau kajian sambil bisa buka Google nih. Ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Nasul fatwa, teks fatwanya adalah yajuzu at-tadawi bil hukni bil adal wal warid lis-shaim fi nahari Ramadan. Diperbolehkan untuk menggunakan obat dengan suntikan di urat atau di pembuluh darah bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Wala yajuzu lis-shaim ta'ati hukni taghdiyah. Namun tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan suntikan nutrisi seperti infus
fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan. Li'annahu fi hukmi tanawulit ta'am wasyarab. Karena statusnya sama sebagaimana makan dan sehingga orang yang diinfus cairannya terpenuhi, mineralnya terpenuhi, sehingga dia nggak makan, nggak minum, bisa jadi dia bertahan. Fa ta'ati tilkal hukni yu'tabaru hilatan 'alal iftar fi Ramadan. Maka menggunakan suntikan infus itu termasuk di antara kamuflase iftar ketika siang hari Ramadan, sehingga hukumnya sama sebagaimana tidak puasa. Wa in tayassara ta'atil hukni fil adl wal warid lailan fa huwa aula. Tapi kalau ada orang yang menggunakan suntikan di malam hari, itu lebih bagus. Jadi intinya begini. Bahwasanya suntikan itu ada dua fungsi ya. Pertama, suntikan obat, yang kedua, suntikan nutrisi. Kalau suntikan obat tidak batal puasa, tapi kalau suntikan nutrisi batal puasa. Sekarang vitamin. Fatwa Syabakah Islamiyah, Fal Hukna Al-Mustamilah. Syabakah Islamiyah ini kantornya di Qatar ya, Islam Web, dan dia di bawah Kementerian Agama Qatar. Suntikan yang mengandung vitamin dan yang lainnya, wal ma'khudha fil warid au tahtal jild. Kemudian dia dimasukkan ke urat atau ke di bawah kulit atau ke pembuluh darah. Idza kanat lil ilaj wa laysa lit taghdiyah. Kalau tujuannya untuk pengobatan, bukan untuk nutrisi, fala tubtilu, maka ini tidak membatalkan asyam puasa. Tapi kalau tujuannya untuk nutrisi, membatalkan puasa. Jadi lihat dari tujuan. Ini tujuannya, fungsinya, lihat dari fungsi, Lihat dari fungsi. Ini fungsinya untuk nutrisi atau fungsinya untuk pengobatan. Dokter bisa memilah itu. Suntikan vitamin itu lebih berfungsi nutrisi atau lebih berfungsi pengobatan? Kalau Anda menjawab, ini lebih ke pengobatan. Jadi batasnya gini, kalau dia disuntik itu, kalau dia nggak makan ya tetap lemes. Karena fungsi suntikan itu hanya untuk pengobatan. Maka dalam hal ini suntikan tersebut tidak membatalkan puasa. Seperti suntik vaksin dan seterusnya. Baik. Kemudian, untuk semua aktivitas memasukkan benda ke dalam badan, selama itu tidak disebut sebagai makan minum, maka dia tidak terhitung sebagai pembatal. Misalnya, menggunakan mikrolak. Ada orang bal, nggak bisa buang air ya, terus pakai mikrolak. Dan dimasukkan lewat dubur. Atau transvaginal. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut makan minum. Kita nggak mengatakan dia telah makan. Makan apa yang dimakan? Mikrolaksnya ditelen. Ya enggak ada istilah makan lewat dubur. Itu alat bantu sebagai obat pencahar. Yang seperti ini tidak disebut sebagai kegiatan makan dan minum. Sehingga hal ini tidak masuk dalam kategori pembatal puasa. Memang ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, as-saumu mimma dakhala la mimma kharaja. Puasa itu berbahaya atau bisa batal ketika ada sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Tapi fatwa ini untuk menjelaskan apakah keluar darah itu batal puasanya atau tidak. Dan Ibnu Abbas menggunakan kaidah. As-saumu mimma dakhala la mimma kharaja. Puasa itu karena sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Tapi sesuatu yang masuk itu ketika definisinya sebagai makan dan minum. Al-akli wa syurb. Bukan sebagai pengobatan. Dan tidak ada ceritanya makan dan minum lewat dubur itu tidak ada. Misalnya andekan ya, ada orang yang nggak bisa makan minum, itu kan tidak dimasukkan lewat dubur. Pak, kita akan melakukan reverse nutrisi misalnya. Terus makanannya lewat dubur. Wah, itu nanti ke usus dulu. Ke colon besar, terus ke usus 12 jari masuk ke lambung. Gimana itu? Rusak nanti jadinya manusia. Itu pun orang akan dimasukkan mungkin lewat selang, dimasukkan ke kerongkongannya. Lalu dia dikasih susu misalnya lewat kerongkongannya. Atau dikasih makanan cair lewat kerongkongannya. Agar tetap dicerna melalui lambung. Tidak ada ceritanya lewat dubur, itu tidak ada. Maka tidak bisa disebut sebagai makan minum. Sehingga semua kegiatan ini, karena tidak bisa disebut sebagai makan minum, nggak masuk sebagai kategori pembatal puasa. Wallahu alam. Nah, kaidah-kaidah ini banyak disampaikan oleh Syekhul Islam, kemudian Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka punya prinsip selama tidak masuk definisi makan minum, maka aktivitas itu tidak disebut sebagai pembatal puasa. Wallahu a'lam. Nah, sangat jelas barakallahu fikum Ustaz atas pencerahannya. Jadi selama tidak berkaitan dengan makan dan minum dan tidak untuk tujuan memberikan tenaga atau pengganti makan dan minum dari Allah, tidak membatalkan puasa. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Masya Allah, ini masih berapa Pak Dr. Kalau yang sesuai tema insya Allah masih ada 2 Ustaz sesuai tema. Ini sudah tinggal 10 menit kita berbuka, gimana? Masya Allah. Nah, singkat saja saya gabungkan Ustaz ya, 2 yang baik. Yang pertama, bagaimana makna dari mengurangi pahala puasa Ustaz?
Sementara kita tahu bahwa banyak perbuatan yang dalam kajian itu akan disampaikan seperti ghibah misalnya, itu akan mengurangi pahala puasa. Yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan tadi, apakah batuk sampai misalnya muntah itu juga akan membatalkan puasa? Barakallah. Baik. Mengurangi pahala puasa artinya puasanya sah tapi tidak berpahala atau pahalanya jadi berkurang. Sebagaimana dalam sholat. Ada orang yang sholat tapi pahala dia cuma setengahnya, sepertiganya, sepersekian. Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula la yansarifu min salatihi wa mukutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'aha au khumusuha. Ada orang yang selesai sholat tapi dia hanya dapat pahala setengahnya, sepertiga, seperempat, seperlima, seper, sesuai dengan kualitas sholatnya. Ada orang yang puasa dan dia hanya dapat pahala seper sesuai kualitas puasanya. Bahkan ada yang nol. Sebagaimana kata Nabi SAW, rubbas sa'imi haddahu min siyamihil ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa selain haus dan dahaga. Berarti dia nggak dapat pahala. Betul. Pahalanya rontok disebabkan karena dia melakukan maksiat atau puasanya tidak berkualitas. Baik. Puasanya sah dalam arti tidak perlu diqadha, diganti di luar Ramadan, tapi tidak ada nilainya. Dan kita beribadah tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, kita beribadah juga dalam rangka mengejar nilai yang lebih berarti untuk simpanan di akhirat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan muntah, Nabi SAW bersabda, man dara'ahul qai'u wa huwa sha'im, barang siapa yang muntah tidak sengaja ketika dia puasa, fala qadha alaih, maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Siapa yang muntah tidak sengaja wa huwa sha'im ketika puasa, falaisa alaihi qadha, tidak ada qadha baginya. Artinya puasanya sah. Wa in istaqa'a falyaqdi, tapi siapa yang sengaja muntah maka dia harus qadha. Artinya puasanya batal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga kalau batuk sampai keluar cairan lalu Anda keluarkan sekalian, Anda muntahkan, tidak apa-apa. Jangan ditelan lagi ya. Orang yang sendawa lalu keluar sesuatu keluarkan, dibuang. Tapi kalau dan ini termasuk muntah tidak sengaja. Tapi kalau sengaja muntah, masukkan jarinya sampai keluar isi perutnya. Ini bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.